nggak ada apa laptopnya. Selmi. Hah? Bu Selmi. Oh iya Selmi iya kiriman. ada. Ini Bos Helmi Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Yang Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini suara saya bisa didengar dengan baik? Kedengaran Pak. Dengar Dengar ya? apa? Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, saya izin off cam ya, karena jaringannya kurang bagus di saya. Jadi saya izin off cam supaya nanti saya sambil share screen juga ya, supaya jaringannya juga bisa lebih stabil gitu kalau nggak di on kan. Baik, Bapak dan Ibu, di sini yang hadir kurang lebih ada 12 ini ya. Iya Pak, 12. Ya, masih ada beberapa yang belum hadir, tapi tidak apa-apa, ini sudah berjalan hampir 20 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita mulai saja ya sambil menunggu yang lainnya ya. Oke, untuk hari ini masih tetap semangat kan Bapak dan Ibu semua? Semangat Pak. Semangat ya, harus semangat ya. Oke, sehat semua ya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat Mas Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ya. Jadi untuk minggu yang lalu itu sudah saya berikan video pembelajarannya terkait dengan materi transformasi geometri, tentang translasi dan refleksi. Nah, Bapak dan Ibu semua sudah mengamati video tersebut belum? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Bagian bagian Mas belum. Ya, mungkin untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang dua materi yang belum dibahas ya, tentang transformasi geometri, yaitu rotasi dan dilatasi. Nah, untuk materinya tadi sudah saya berikan ya Bapak dan Ibu di grup ya tadi Bapak dan Ibu. Ya, itu nanti atau sekarang bisa sambil dibuka ya. Mungkin setelah ini akan saya jelaskan ya materinya itu. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin langsung saja ya saya mulai untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu sebentar, belum saya share screen ya. Saya share screen dulu. Share screen, baik. Oke, sudah terlihat ini Bapak dan Ibu? Terlihat Pak. Terlihat Sudah ya? jelas Pak. Ya. Oke, baik. Hari ini materi yang pertama yaitu tentang rotasi ya, atau perputaran. Nah, yang seperti apa itu Bapak dan Ibu? Nah, untuk memahaminya terlebih dahulu, Bapak dan Ibu bisa ini ya, bisa menemui ya kejadian rotasi itu di dalam sehari-hari itu yang seperti apa. Nah, itu contohnya seperti komedi putar, gangsing, terus kemudian kipas angin, jarum jam ya yang berputar itu merupakan contoh objek yang bergerak dengan cara berputar ya. Ketika bermain gangsing, nah itu dapat diputar searah jarum jam ataupun sebaliknya, yaitu berlawanan arah jarum jam dengan pusat tertentu. Nah, ini di dalam matematika proses memutar gangsing termasuk ke dalam rotasi ya. Jadi sebuah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh alfa ya, terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini sebelum Bapak dan Ibu itu lebih jauh membahas tentang rotasi ya, bagaimana rumus-rumusnya. Nah, kita paling tidak harus tahu terlebih dahulu ya apa itu pengertian dari rotasi itu sendiri. Nah, jadi rotasi itu merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara
memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Nah, oleh karena itu di dalam rotasi itu ya, ada yang namanya titik pusat. Nah, titik pusat ini itu merupakan titik tetap yang menjadi pusat perputaran dalam rotasi. Nah, kalau kita ibaratkan itu ya Bapak dan Ibu, titik pusat itu kita bisa mengambil sebuah jangka ya. Bapak dan Ibu sudah tahu semua kan jangka ya. Iya. Nah, Tahu. jangka itu kan ada jarum yang kita apa istilahnya ya, yang kita lekatkan atau kita tusukkan ya. Kemudian ujung yang satunya itu adalah yang kita gerakkan. Nah, yang jarum kita tancapkan itu ibaratnya itu disebut sebagai titik pusat ya. Itu kalau kita mengibaratkan sebuah jangka sebagai contohnya ya. Kalau di dalam bidang kartesius ya, titik pusat itu ada pada titik 0,0 ya. Jadi titik 0,0 itu merupakan pertemuan antara perpotongan ya, hasil perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertemuan titik potongnya itu disebut titik pusat 0,0 ya. Nah, kemudian di dalam rotasi itu ada juga sudut rotasi. Nah, di sini itu merupakan besar sudut perputaran yang dilakukan terhadap titik pusat. Nah, tadi kan ibaratkan kita itu ada sebuah jangka ya Bapak dan Ibu. Jangka ujung jarumnya itu kita tancapkan ya, kita tancapkan, lalu ujung satunya itu kita putar sejauh berapa. Nah, sejauh berapanya itu disebut sebagai sudut rotasi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat ya. Berapa derajat? Misalkan 45 derajat, 90 derajat, dan besar yang lainnya ya, antara 0 sampai 360 derajat. Nah, itu adalah sudut rotasi. Nah, ini di dalam rotasi itu ada 3 elemen yang menentukan. Yang pertama yaitu titik pusat rotasi. Nah, jadi titik pusat rotasi itu merupakan titik tetap yang menjadi acuan perputaran objek ya. Tadi itu kalau kita ibaratkan itu adalah sebuah jangka ya Bapak dan Ibu ya. Jarum yang menancap ya pada jangka itu disebut sebagai titik pusat rotasi. Kalau bidang kartesius yaitu titik pusat 0,0 ya. Kemudian yang kedua ada besar sudut rotasi. Nah, di sini besaran sudut yang menentukan seberapa jauh objek itu diputar. Nah, kemudian yang ketiga ada arah sudut rotasi. Nah, di sini itu merupakan arah perputaran ya. Jadi karena terkait dengan arah berarti searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi ini. Yang pertama yaitu tadi terkait dengan sudut ya. Apa itu sudut rotasi? Nah, jadi sudut rotasi itu merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi dengan garis yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Nah, biasanya rotasi itu dinotasikan dengan R dalam kurung P, alfa, di mana P itu merupakan pusat rotasi ya, dan alfa ini merupakan besar sudut rotasi. Nah, terkait dengan arah rotasi ya, tadi arah rotasi itu kan ada 2, searah dan berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau arah rotasinya itu searah dengan jarum jam, maka besar sudut rotasinya itu bernilai negatif ya. Jadi otomatis itu adalah dengan kata lain negatif alfa
ya. Perputaran mengikuti arah jarum jam. Sebaliknya, kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu besar sudutnya bernilai positif, ya. Yaitu perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, misalkan di sini ada sebuah soal, ya. Jika ada sebuah objek diputar dengan besar sudut 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, berarti kalau ada kata searah, berarti itu adalah nilainya negatif, ya. Tadi besarnya adalah 90 derajat, berarti negatif 90 derajat. Nah, kalau sebaliknya berlawanan, berarti tadi besarnya yaitu 90 derajat. Nah, jadi itu contohnya. Nah, selanjutnya di sini adalah jenis-jenis rotasi, ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah rotasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah titik pusat 0,0 yang ada pada bidang kartesius, ya. Sebagai contoh yang ada pada gambar ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ini merupakan titik pusat 0,0, ya, titik O di sini. Nah, ini merupakan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, ya, yaitu titik pusat O 0,0. Nah, ini kita gunakan sebagai pusat rotasi. Nah, ibaratnya Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan jangka tadi, ya. Nah, di sini itu, ya, ujung jarum jangka itu kita tancapkan pada titik ini, ya, kita tancapkan pada titik ini. Lalu ujung satunya itu ada di titik A. Nah, lalu dari ilustrasi gambar ini apa? Di sini ada A aksen. Berarti A aksen ini merupakan bayangan dari titik A ini. Ya, ibaratkan tadi pakai jangka, ya Bapak dan Ibu, maka titik ini kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Nah, sebanyak berapa derajat? Sebesar alfa di sini, ya. Nah, di sini contohnya berarti di sini kita geser, ya, kita putar seret, ya, seperti ini, maka akan dihasilkan bayangan alfa derajat ini, ya. Jadi ini merupakan ilustrasi dari rotasi pada titik pusat 0,0, ya. Nah, jadi di sini dari gambar ini kita bisa menentukan, misalkan ada sebuah titik A dengan koordinat X, Y dan dirotasikan sebesar alfa derajat, ya, dengan titik pusat 0,0 akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan rumusnya, ya Bapak dan Ibu. Untuk rumusnya, ya, rumus rotasi terhadap titik pusat 0,0 itu adalah ini. Kita yang pertama harus tahu dulu notasinya atau cara menuliskannya, ya. Misalkan ada soal dituliskan dengan teks, ya Bapak dan Ibu. Misalkan ada sebuah titik A yang dirotasikan sebesar alfa derajat dengan titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan titik X aksen, Y aksen. Nah, itu kalau kita tuliskan dalam bentuk kata-kata, ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita tuliskan ke dalam notasi matematika, itu seperti ini, ya. Jadi yang dimaksud itu titik A dengan koordinat X, Y, ya. Kemudian ada tanda panah, lalu di atasnya diberi keterangan, yaitu apa? R ini menandakan dia itu rotasi, ya. Kemudian dalam kurung, nah di sini itu ada titik O, 0,0. Ini maksudnya adalah titik pusatnya. Kemudian besarnya adalah berapa derajat? Nah, koma alfa. Nah, alfa di sini itu adalah besar sudutnya. Lalu akan menghasilkan bayangan A aksen dengan apa? Dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, ini. Nah, untuk rumusnya yaitu ini, Bapak dan Ibu. Untuk mencari koordinat X aksen dan Y aksen itu kita menggunakan rumus metrik ini, Bapak dan Ibu, ya. Yaitu adalah apa?
cos alfa min sin alfa, kemudian di bawahnya adalah sin alfa, di sampingnya ada cos alfa. Kita kalikan dengan koordinat asal yaitu x, y. Nah, kemarin Bapak dan Ibu di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya, bagaimana cara mengoperasikan metrik ya, mengoperasikan metrik ini. Ya, jadi sama ya. Cara mengoperasikan atau cara menghitung metrik itu adalah ini. Jadi cos alfa ini kita kalikan dengan x, lalu ditambah ya, ditambah dalam kurung min sin alfa kita kalikan y ya. Ini kita kalikan x, yang ini kita kalikan y. Itu akan menghasilkan x aksen. Kemudian untuk y aksennya itu adalah sama, sin alfa ya, sin alfa kita kalikan dengan x ditambah cos alfa dikalikan y. Nah, jadi cara menghitung metrik itu atau pengoperasian metrik seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, dari hasil perhitungan itu tadi maka sebentar, di sini tidak saya tuliskan ya. Nah, jadi di sini kita ambil contoh ya, alfa di sini itu supaya kita lebih mempermudah. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya, bahwasannya alfa ini merupakan sudut perputaran rotasi yang besarnya itu bernilai antara 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi yang kita gunakan nanti itu adalah sudut-sudut istimewa ya. Jadi sebenarnya ini nanti itu terkait dengan sudut istimewa ada di pembahasan trigonometri, yaitu di materi berikutnya Bapak dan Ibu ya. Jadi contohnya itu seperti sudut istimewa itu adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45, 60, kemudian 90 ya, kemudian dan kelipatannya yaitu 180, 270, 360 dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sudut-sudut istimewa ya. Jadi nanti itu akan kita bahas di materi trigonometri. Nah, tapi di sini kita di materi rotasi ini kita menggunakan ini ya namanya. Jadi nanti yang akan kita gunakan di sini itu adalah sudut-sudut istimewa ya. Ya seperti nanti misalkan di sudut 90 ya, terus kemudian ada 180, 270. Nah, mungkin sudut-sudut itu yang akan kita gunakan sebagai alfanya ini. Karena apa? Nanti itu akan menentukan nilai ya Bapak dan Ibu, nilai dari ini, nilai dari alfa itu ya. Kalau alfanya itu misalkan 180, berarti kan dia berpindah tempat, berpindah kuadran. Nah, Bapak dan Ibu mungkin tahu ini ya, di bidang kartesius ya, pada bidang kartesius ini kan terbagi menjadi 4 kuadran atau 4 wilayah. Di mana di sini ini disebut sebagai kuadran 1 ya. Kuadran 1 ini itu bernilai apa? Bernilai positif semua ya. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, kemudian di kuadran 2, kuadran 2 itu di sebelah kirinya sini ya. Yaitu apa? Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Itu kuadran 2. Sedangkan kuadran 3 di bawahnya sini, daerah 3, itu nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif. Nah, kemudian untuk kuadran 4 ya, di daerah di sini, kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, itu nanti karena perbedaan kuadran itu Bapak dan Ibu dengan besaran sudut ya. Misalkan ada ini, nanti A kalau diputar 180 derajat, maka apa? Dia akan berpindah kuadran ya. Yang awalnya di kuadran 1 akan berpindah di kuadran 2 atau di kuadran 3 dan lain sebagainya. Nah, dengan perpindahan ke kuadran yang lainnya itu maka akan menentukan nilai X dan Y-nya itu ya. Nanti Bapak dan Ibu kan akan tahu di pembahasan materi trigonometri itu bahwasannya tadi kan kita ini memakai rumus sin dan cos ya.
sin dan cos. Nah, untuk sin dan cos nilainya itu pada masing-masing kuadran itu berbeda. Ya, yang menjadi pembedanya itu apa? Nilainya. Nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, itu yang membedakan. Nah, misalkan nilai sin di kuadran 1 karena sama positif. Nah, berarti nilainya positif. Nah, sedangkan kalau di kuadran 2, nah, di kuadran 3, kuadran 4, untuk cos juga demikian. Bagaimana nilainya? Ya, mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan trigonometri itu ya. Jadi kita langsung saja di sini akan memakai sudut yang istimewa itu tadi. Nah, sini sebagai contoh Bapak dan Ibu ya. Di sini. Misalkan rotasi sudut 90 derajat. Nah, di sini soalnya adalah tentukan bayangan titik C dengan koordinat 3,1. Jika dirotasikan berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, maka apa di sini? Nah, kita bisa menuliskan ke dalam notasi matematika, yaitu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Titik C dalam kurung 3,1 ya. Berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya 1. Kemudian dirotasikan ya dengan titik pusat 0,0 dan besar sudutnya 90 derajat ya. Nilainya positif karena apa? Karena apa tadi? Berlawanan di sini ya. Kalau dirotasikan searah dengan arah jarum jam, berarti nilainya di sini adalah negatif. Nah, itu yang membedakan nanti ya, karena di sini di contoh ini berlawanan, berarti nilainya di sini adalah positif. Maka akan menghasilkan C aksen dengan koordinat berapa? Nah, ini yang akan kita cari ya, menggunakan rumus ini Bapak dan Ibu. Yaitu apa di sini perhitungannya. Nah, jadi kita substitusikan ke rumus tadi. Ya, kita tuliskan lagi rumusnya untuk mencari koordinat X aksen dan Y aksen, yaitu dengan cara ini. Cos alfa min sin alfa. Ya. Kemudian sin alfa, cos alfa kita kalikan X dan Y. Nah, untuk lalu kita masukkan di sini alfanya berapa tadi? Alfanya yaitu 90. Ya, berarti kita tuliskan cos 90 min sin 90. Sin 90 cos 90. Kemudian X dan Y-nya tadi titiknya adalah koordinatnya 3,1. Ya, lalu kita hitung di sini nilai trigonometrinya. Cos 90 itu nilainya adalah 0. Ya, coba Bapak dan Ibu bisa mencari di Google untuk nilai sudut istimewa. Nah, terutama yang dijadikan contoh di sini adalah 90 derajat. Cos 90 itu nilainya 0. Kemudian sin 90 itu nilainya 1. Nah, karena di sini negatif, maka adalah min 1. Nah, kemudian sin 90 yang bawah nilainya 1. Cos 90 nilainya 0. Sehingga untuk perhitungan metriknya dari trigonometrinya itu bisa kita tulis yaitu 0 min 1 1 0. Kemudian koordinatnya yaitu 3,1. Ya, jadi ditulis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menghitung Bapak dan Ibu ya. Tinggal menghitung operasi pada metrik itu. Caranya adalah 0 kita kalikan 3 ditambah min 1 kali 1. Ya, itu untuk koordinat X aksen ya. Saya ulangi, untuk X aksen itu caranya adalah ini. 0 kali 3 ditambah ya, ditambah min 1 kali 1. Ya, hasilnya 0 kali 3 adalah 0. Ditambah ya, ditambah min 1 kali 1 berapa? 1. Oh, min 1 kali 1 berapa Bapak dan Ibu? Negatif 1 kali min 1 ya. Min 1. Tadi kan ada operasi penjumlahan ya. Ditambah ketemu negatif, berarti jadi negatif. 1. Ya, berarti 0 dikurangi 1, hasilnya min 1. Min 1. Nah, jadi ini ya perhitungannya. Berarti untuk X aksennya yaitu min 1. Lalu untuk Y aksennya, cara menghitungnya juga sama. 1
kali 3 ya. 1 kali 3 ditambah 0 kali 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Ditambah 0 kali 1. 0. 0 ya. Nah, berarti 3 tambah 0 hasilnya adalah 3. Nah, jadi koordinat Y aksennya yaitu 3. Berarti kita sudah bisa menemukan koordinat X aksen dan Y aksennya, yaitu min 1,3. Nah, jadi ini. Jadi hasil bayangan titik C adalah min 1,3. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu, cara menghitung. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, benar. Tadi kan ada nanti ini sebenarnya ada ini keterkaitan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa kesulitan untuk menghafalkan rumus ini ya, sebenarnya ini kalau dilihat dari contoh Bapak dan Ibu. Nah, dari contoh ini ya. Nah, dari contoh ini kan titiknya 3,1. Kemudian setelah perhitungan menjadi min 1,3. Nah, 3,1 menjadi min 1,3. Apanya yang berubah ini Bapak dan Ibu? Ya, yang berubah adalah apa? Dia bertukar posisi. Untuk nilai Y-nya ya, untuk ini nilai Y-nya itu akan berubah posisi menjadi X, dan nilainya kalau yang awalnya positif akan menjadi negatif. Tapi sebaliknya, kalau yang awalnya nilai Y-nya itu negatif akan berubah menjadi positif. Sedangkan untuk nilai X-nya yaitu apa? Nilai X-nya yaitu bertukar dengan atau berubah menjadi Y, dan nilainya tetap. Ya, dengan kata lain, kalau kita tuliskan secara sederhana Bapak dan Ibu ya, ini berarti apa? Yaitu di sini X aksen, Y aksen ya. Kalau kita tuliskan koordinatnya yaitu adalah min Y, X ya. Jadi min Y, X. Nah, jadi di sini misalkan ada notasi titik A ya, titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat ya, sebagai contoh itu tadi, maka A aksennya yaitu di sini langsung bisa kita tentukan yaitu adalah min Y, X ya. Jadi Y-nya ini berubah menjadi nilai X dan berubah nilai ya, yang awalnya menjadi positif, yang awalnya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Sedangkan untuk nilai X-nya itu bertukar dengan Y. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di contoh ini tadi ya. 3,1 menjadi min 1,3. Berarti kan min Y, X kan itu tadi. Nah, ya, jadi untuk menghafal saja ini Bapak dan Ibu ya. Baik, itu satu contoh ya. Mungkin nanti sebenarnya terkait dengan sudut-sudut yang lainnya, nah itu juga berbeda. Terus kemudian terkait dengan jenis perputarannya. Nah, ini tadi kan yang sebagai contoh berlawanan ya. Nah, kalau searah berarti kan nanti akan berubah juga nilainya. Nah, itulah nanti yang membedakan. Oke. Saya lanjutkan sekarang rotasi terhadap titik pusat A, B. Nah, di sini yang akan kita gunakan sebagai pusat rotasi sekarang adalah titik A, B. Nah, berarti di sini kalau pada bidang kartesius Bapak dan Ibu, titik pusat yang digunakan itu bukanlah lagi titik pusat 0,0, bukan titik pusat ini ya, tetapi adalah A, B. Nah, sebagai contoh Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini misalkan tadi ya kita ambil jangka ya, yaitu jarumnya kita tancapkan pada titik ini, yaitu dengan koordinat A, B. Nah, kita tancapkan. Nah, berarti apa? Nanti itu ujung yang satunya, misalkan ini A di sini, kita putar berlawanan jarum jam sejauh alfa, maka bayangannya ada di sini ya. Ini adalah ilustrasinya ya Bapak dan Ibu, perputaran atau rotasi titik pusat dengan koordinat A, B ya. Jadi ini. Oke. Sekarang terkait dengan rumusnya ya. Nah, untuk notasinya dulu.
Ya, kalau notasinya hampir sama Bapak dan Ibu dengan titik pusat 0,0, cuma yang membedakan di sini apa? Yaitu keterangan yang ada di atas tanda panah ini, yaitu R dalam kurung A, B ya. Maksudnya di sini A, B yaitu titik pusatnya. Ya, kalau tadi itu kan 0,0. Nah, ini 0,0. Nah, kalau yang A, B ya ini adalah A, B. Kemudian koma alfa. Nah, alfa ini merupakan besar sudut putarannya. Nah, sekarang untuk rumusnya Bapak dan Ibu ya, untuk rumusnya di sini itu hampir sama ya, dengan titik pusat 0,0 hampir sama. Cuma yang membedakan apa di sini? Di sini masih ada operasi tambahan. Operasi tambahan yang seperti apa? Nah, ini. Untuk mencari nilai X aksen dan Y aksen ya, kita menggunakan rumus ini, yaitu cos alfa min sin alfa, kemudian sin alfa cos alfa, kita kalikan dengan nilai ini ya. Jadi X ya, koordinat X kita kurangi dengan A ya, ini titik pusat A. Kemudian koordinat Y itu kita kurangi dengan B ini. Lalu ditambah dengan apa di sini? Koordinat A, B. Nah, kita langsung saja ke contoh Bapak dan Ibu supaya tidak bingung. Nah, misalkan di sini ada titik C ya, sama seperti tadi, koordinatnya 3,1. Cuma di sini itu yang membedakan adalah titik pusatnya. Titik pusatnya yaitu 2,4 ya. Kalau tadi contohnya kan titik pusatnya 0,0. Nah, maka di sini apa yang terjadi? Nah, kita menggunakan rumus itu tadi. Kita substitusikan dulu ke dalam rumus seperti ini ya. Kita tuliskan lagi rumusnya, yaitu X aksen, Y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa. Kita kalikan X min A, Y min B ditambah A, B. Ya, kita masukkan alfanya tadi 90 derajat ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian titik X-nya tadi koordinatnya kan 3,1 ya. X, Y-nya tadi koordinatnya 3,1. Nah, kemudian pusatnya A, B berarti 2,4. Berarti A-nya tadi itu adalah 2, B-nya adalah 4. Kita masukkan di sini. Berarti X min A berarti 3 dikurangi 2. Y dikurangi B berarti 1 dikurangi 4. Ya. Kemudian ditambah AB-nya tadi adalah 2,4. Nah, Bapak dan Ibu, kita hitung satu persatu sesuai dengan apa yang dikurung ya. Jadi untuk menghitung di sini Bapak dan Ibu, ini sama seperti ketika menghitung operasi bilangan ya Bapak dan Ibu. Nah, operasi bilangan misalkan ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian, mana yang harus dikerjakan dulu. Nah, ini sama juga di sini. Seperti itu berlaku pada operasi metrik ini. Nah, di sini kan yang dikurung adalah ini, berarti ini kita hitung dulu. Cos 90 0, min sin 90, sin 90 kan 1. Karena negatif berarti min 1. Sin 90 nilainya 1, cos 90 nilainya 0. Nah, lalu ini kita hitung dulu. 3 dikurangi 2 nilainya 1. Kemudian 1 dikurangi 4 adalah min 3. Lalu ditambah 2,4. Nah, kalau sudah ada perhitungan seperti ini Bapak dan Ibu, maka apa? Ini ada perkalian, ini ada penjumlahan. Mana yang dikerjakan dulu? Ya, tentunya ya betul ya. Ya, betul Bapak dan Ibu. Yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Jadi ini kita kalikan dulu ya. Berarti 0 kali 1 ditambah min 1 kali min 3. 0 kali 1 adalah 0. Min 1 0. Min 1 kali min 3. Min dikalikan min jadi positif. Ya, berarti min 1 kali min 3 nilainya adalah 3. Sehingga nilai X aksen di sini itu untuk sementara adalah 0 ditambah 3, yaitu 3. Kemudian, ya ini kita tuliskan di bawahnya ini Bapak dan Ibu ya. Kita tuliskan sementara perhitungannya ya, dari ini kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah
koordinat X aksen sementara yaitu 3. Kemudian 1 kali 1 ya, 1 kali 1 ditambah 0 kali min 3. Apapun yang dikalikan dengan 0, anggap saja itu memang tidak ada ya. Jadi nggak perlu dihitung. Jadi tinggal 1 ya. Jadi kita tuliskan di sini adalah 1. Berarti 3,1 ya. Jadi hasil perhitungan ini itu adalah 3,1. Nah, kalau sudah baru kita operasikan, kita jumlahkan dengan titik pusat ini yaitu AB, yaitu 2,4. Yaitu cara menghitungnya ya kita luruskan aja. Berarti 3 tambah 2, 1 tambah 4 ya, 3 tambah 2, 1 tambah 4. Hasilnya untuk X aksen yaitu 4, Y aksen yaitu 5. Sehingga untuk ini hasil dari rotasi tersebut adalah koordinat X aksen, Y aksen yaitu 4,5. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini coba Bapak dan Ibu misalkan ini ada contoh, bukan contoh ya, tadi contohnya sudah ada latihan ya. Ya mungkin nanti Bapak dan Ibu silakan bisa dikerjakan ya untuk berlatih. Ya ini bukan untuk tugas tapi sekedar untuk Bapak dan Ibu latihan ya, latihan mengerjakan supaya apa? Supaya ini ya, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, rotasi terhadap titik pusat 0,0 terhadap titik pusat A, B. Nah, ini akan Bapak dan Ibu supaya ini ya, latihan istilahnya ya. Latihan untuk mengerjakan soal yang ada di sini. Iya. Nah, jadi mungkin setelah ini Supaya Bapak, ingat caranya, Pak. ya betul. Mungkin setelah ini ya Bapak dan Ibu ya, saya akan lanjutkan dulu ya. Saya akan kemudian kalau untuk yang slide yang terakhir ini tidak perlu. Ini sebenarnya saya gunakan untuk mahasiswa reguler ini ya Bapak dan Ibu. Ketika ada pertemuan di kelas ya, ada pertemuan di kelas itu kan waktunya kan lama ya. Ini waktunya itu kan 3 SKS yaitu 2,5 jam ya, atau 150 menit. Jadi kan waktunya lama. Jadi ada tugas ini, masing-masing anak saya suruh buat soal, lalu ditukarkan dengan temannya, lalu nanti disuruh menjawab. Nah itu kalau saya terapkan di kelas ya. Tapi kalau untuk Bapak dan Ibu cukup ini saja, mengerjakan latihan ini ya. Oke, mungkin nanti dulu ya ini, setelah pembahasan selesai baru Bapak dan Ibu melakukan latihan ini. Saya lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya yaitu tentang transformasi geometri, yaitu dilatasi ya. Nah, dilatasi ini berbeda ya Bapak dan Ibu antara translasi, kemudian refleksi dan rotasi. Jadi dilatasi ini merupakan transformasi geometri yang mengubah ukuran bangun ya. Mengubah ukuran bangun dengan mempertahankan bentuknya. Nah, jadi inilah dilatasi. Nah, sebagai contohnya nanti akan saya berikan di sini juga. Nah, mungkin untuk lebih memahami Bapak dan Ibu, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini itu ketika Bapak dan Ibu ini mencetak foto. Ya, mencetak ukuran foto misalkan. Ketika ditanyakan, nah ada yang ukuran 2x3, 3x4, 4x6, ya 4R, 5R dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya apa? Itu intinya hanya memperbesar dan memperkecil ya dari foto tersebut. Ya. Ya, itu merupakan apa di sini? Contoh dari konsep dilatasi. Ya. Jadi apa dilatasi itu di sini definisinya? Yaitu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengalih tertentu disebut faktor skala ya. Dan titik tertentu disebut sebagai pusat dilatasi. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah visualisasi dari dilatasi segitiga ABC. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau kurang besar bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini visualisasinya. Segitiga aslinya ya,
segitiga yang asli itu ini, yang berwarna orange ini, yaitu segitiga ABC. Nah, kemudian untuk segitiga yang berwarna biru dan yang berwarna hijau ini merupakan hasil dilatasinya, ya, dengan skala tertentu. Nah, di sini yang pertama, untuk yang segitiga berwarna biru, di sini adalah apa? Kalau kita lihat, ya, ini apa? Hasil dari segitiga asal yang berwarna orange ini itu menjadi lebih besar. Ya, dengan kata lain apa? Berarti di sini itu dilatasinya yaitu memperbesar. Ya, kalau di sini keterangannya adalah dilatasi dengan skala 3. Berarti kalau kita logikakan di sini itu merupakan segitiga ABC ini kita perbesar sebesar skala 3 kali, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, kalau kita logika. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini itu apa? Nah, ini merupakan dilatasi dengan skala berapa ini? Skala -1, ya, dengan skala -1. Nah, jadi bentuknya tetap, cuma posisinya dia terbalik, ya, Nah, ini merupakan dilatasi dengan faktor skala -1. Nah, ini sekarang untuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0, ya. Nah, di sini seperti halnya pada rotasi Bapak dan Ibu, ya. Jadi titik pusat 0,0 itu, nah, kalau pada bidang kartesius itu letaknya ada di titik O ini, ya. Titik O. Nah, ini koordinatnya 0,0 sehingga disebut titik pusat 0,0. Nah, jadi ini adalah ilustrasi Bapak dan Ibu. Berdasar gambar ilustrasi ini ada titik, ya. Titik A, ya, dengan koordinat X, Y dilatasikan dengan faktor skala K misalkan, ya. Maka faktor skala K dengan titik pusat 0,0, ya. Jadi ini berangkatnya titik, ya, garis, ya, kalau kita gambarkan dalam garis berangkatnya dari titik pusat 0,0 ini. Maka akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen, ya. Jadi ada di sini. Berapa itu? Nah, nanti akan coba kita berikan contohnya. Sekarang ini merupakan rumus di dalam persamaan metriknya, ya. Jadi untuk menentukan koordinat X aksen, Y aksen, yaitu menggunakan perhitungan metrik seperti ini Bapak dan Ibu, ya. K 0 K kita kalikan dengan koordinat asal yaitu X, Y. Nah, K ini itu merupakan faktor skala, ya, faktor skala. Nah, jadi ini adalah rumusnya, rumus metrik dari dilatasi dengan titik pusat 0,0, ya. Jadi ini. Nah, langsung saja kita berikan contoh Bapak dan Ibu. Nah, ini dilatasi dengan pusat 0,0. Contoh soalnya, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat titik O dengan koordinat 0,0 dan faktor skala 3. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahuinya Bapak dan Ibu. Nilai X, ya, yaitu 2, nilai Y 4, ya. Kemudian faktor skalanya yaitu 3, titik pusatnya 0,0. Nah, jadi kita bisa menuliskan rumus itu tadi Bapak dan Ibu, ya, rumus ini. Jadi kita tinggal memasukkan, ya, memasukkannya, ya, seperti ini. X aksen, Y aksen, K0, 0K kalikan X, Y. Lalu kita masukkan K-nya faktor skalanya 3, berarti 3, 0, 0, 3. Kita kalikan koordinat X dan Y-nya tadi adalah 2,4, berarti 2,4. Nah, lalu kita hitung penjumlahan perhitungan metrik, ya. 3 kali 2 ditambah 0 kali 4, ya. Ya, saya kan tadi sudah menjelaskan, ya, apapun yang dikalikan dengan 0 anggap saja itu dihilangkan, ya. Anggap saja itu tidak ada dan dihilangkan. Berarti hasilnya tinggal 3 kali 2 yaitu 6.
ya. 6. Kemudian yang ini nggak ada, tinggal 3 kali 4, yaitu 12. Berarti koordinat 12. akhirnya yaitu setelah dilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0 adalah 6,12. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu, ini kan titik ya, hanya satu. Nah, tapi bagaimana misalkan tadi itu objek ya. Ya sama, sebenarnya kan objek ini misalkan segitiga ini ya Bapak dan Ibu ya. Segitiga ini kan mempunyai 3 titik sudut ya, 3 titik sudut. Nah, ini yang akan kita jadikan patokan dan untuk dihitung ya sebagai dilatasi. Nah, misalkan koordinat A akan menghasilkan A aksen. Koordinat B akan menghasilkan B aksen. Titik C akan menghasilkan C aksen. Lalu kita gambar, ya akan menjadi sebuah segitiga juga dengan ukuran yang lebih besar. Nah, jadi ini kalau yang dilatasikan itu merupakan sebuah objek yang berbentuk bangun datar, yaitu segitiga sebagai contohnya. Ya, kalau yang barusan yang kita kerjakan di contoh ini itu kan titik, ya hanya satu titik. Nah, seandainya ini merupakan tentukan bayangan segitiga ABC atau mungkin segi 4 ABCD dengan koordinat titik A 2,4, titik B 3 misalkan 4,5 misalkan, titik C, titik D kan beda-beda titiknya. Nah, nanti itu otomatis akan kita kerjakan satu persatu Bapak dan Ibu. Titik A-nya ketemu segini, lalu titik B-nya kita hitung sendiri-sendiri, titik C, titik D kita hitung. Lalu kita gabungkan lagi seperti halnya segitiga ini. Kita gabungkan, kita tarik suatu garis sehingga terbentuklah bangun yang sama. Ya, karena ini bangunnya segitiga, maka bayangannya juga akan menjadi segitiga. Ya. Demikian juga kalau misalkan nanti itu objeknya persegi ya atau segi 4, maka bayangannya juga akan segi 4 ya. Mungkin yang membedakan hanya dia akan lebih besar atau lebih kecil, atau mungkin posisinya terbalik seperti halnya ini ya. Mungkin itu yang membedakan Bapak dan Ibu kalau pada dilatasi. Oke, jadi itu tadi pusat dilatasi pada 0,0. Lalu selanjutnya di sini dilatasi terhadap titik pusat A, B. Nah, jadi sama seperti halnya rotasi juga Bapak dan Ibu. Tadi ada rotasi 0 terhadap titik pusat 0,0, rotasi terhadap titik pusat A, B. Untuk dilatasi juga demikian. Ada dilatasi terhadap titik pusat 0,0, ada dilatasi terhadap titik pusat A, B. Ya. Kalau rotasi tadi itu menggunakan sudut sebagai putarannya, kalau dilatasi ini merupakan perbesaran atau pengecilan objek menggunakan faktor skala K. Nah, jadi ini adalah dilatasi. Jadi ini dilatasi terhadap titik pusat A dan B, rumusnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Rumusnya hampir sama seperti mengerjakan rotasi tadi ya. Tadi pada rotasi yaitu kan kita hitung nilai trigonometrinya dulu. Setelah ketemu nilai trigonometrinya kan terbentuk seperti ini tadi. Ada 1, 0, 0, 1 kan seperti itu tadi kalau rotasi. Nah, kalau pada dilatasi ya di sini untuk matriknya itu adalah kita menggunakan faktor skala K ini. Berarti yaitu K 0, 0, K kita kalikan dengan koordinat aksal X, Y ya, X-nya kita kurangin A, Y-nya kita kurangi B. Kemudian ditambah A, B. Nah, langsung saja contohnya Bapak dan Ibu. Seperti ini. Nah, misalkan tentukan bayangan titik A dengan koordinat min 5,2 dan dilatasikan terhadap pusat 3,4 dan faktor skala min 3. Nah, di sini yang bisa diketahui apa? Jadi titik awalnya titik A yaitu koordinatnya X-nya min 5, Y-nya 2. Ya. Kemudian pusat dilatasinya koordinatnya 3,4.
faktor skalanya min 3. Jadi kita tuliskan ke dalam notasi seperti ini Bapak dan Ibu ya. A min 5,2 didilatasikan dengan dengan titik pusat 3,4, faktor skalanya min 3. Maka bayangannya berapa? Ini yang akan kita cari. Ya, kita masukkan ke rumus tadi ya Bapak dan Ibu, ke rumus ini ya. Rumus ini yang bawah. Nah, perhitungannya seperti ini. K-nya tadi adalah min 3. Ya, kita masukkan aja, berarti min 3 0 0 min 3. Nah, ini untuk perhitungan ininya ya, matrik yang di depan ini. Lalu nilai X dikurangi A dan Y dikurangi B, kita tinggal masukkan aja, kan sudah diketahui semua ya Bapak dan Ibu. X nya tadi adalah min 5, berarti min 5 dikurangi A nya yaitu 3, berarti min 5 dikurangi 3. Lalu Y nya tadi adalah 2, berarti 2 dikurangi B nya adalah 4, berarti 2 dikurangi 4 ditambah 3,4. Lalu kita hitung di sini Bapak dan Ibu. Kita hitung pengurangannya terlebih dahulu ya. Ini kita hitung min 5 dikurangi 3. Berapa? Hasilnya yaitu min 8 ya. Lalu 2 dikurangi 4 yaitu min 2. Sehingga hasil pengurangannya di sini itu adalah min 8, min 2. Nah, ini seperti halnya tadi pada rotasi, ini ada operasi perkalian dan penjumlahan. Lalu apa? Kita lakukan operasi perkalian dulu ya. Jadi bukan penjumlahan dulu, tapi perkaliannya dulu, yaitu apa? Min 3 kita kalikan min 8. Berarti min 3 kali min 8, min dikalikan min atau negatif kita kalikan negatif, hasilnya positif. Sehingga min 3 dikalikan min 8 hasilnya 24. Nah, 0 kali 2 anggap nggak ada sudah ya Bapak dan Ibu. 0 apa? Nah, ini 0 kali min 2 anggap aja nggak ada. Sehingga hasilnya adalah 24. Ini ya, 24. Kemudian ini anggap aja nggak ada, 0 kali min 8 nggak ada. Sehingga min 3 kali min 2 hasilnya adalah 6. Ya, jadi ini kita tuliskan di sini 24,6. Lalu apa? Kita lakukan ini operasi penjumlahan. Kalau sudah ketemu Bapak dan Ibu ya, 24,6 ditambah 3,4. Jadi 24 kita tambahkan dengan 3. Kemudian untuk Y-nya 6 ditambah 4. 24 tambah 3 hasilnya 27. Kemudian 6 tambah 4 hasilnya 10. Sehingga bayangan A aksen ya, A aksen dengan koordinat min 5,2 itu tadi adalah 27,10. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu ya, untuk contoh dari dilatasi dengan titik pusat A, B. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini untuk melatih pemahaman Bapak dan Ibu bisa mengerjakan soal latihan ini ya. Jadi ada 2 soal ini seperti halnya rotasi tadi Bapak dan Ibu ya. Nanti silahkan berlatih untuk mengerjakan latihan soal ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk yang bawah sendiri ini sama seperti tadi, tidak usah ya, kita skip ini untuk yang tugas, langsung untuk latihan ini saja ya. Berarti setelah ini Bapak dan Ibu silahkan berlatih ya, mengerjakan latihan yang ada di slide itu tadi rotasi ya, kemudian slide yang ada di dilatasi ini ya. Mungkin Kumpul itu latihan. tidak perlu Bapak dan Ibu, tidak perlu dikumpulkan ya, mungkin sendiri Pak. ya. Untuk pelatihan Pak lah. Iya, Belajar. iya. Ya. Untuk menguji ya Bapak dan Ibu, untuk menguji pemahaman Ibu. Oh, Dedi, benar hal. Untuk mengingat kembali itu Pak, gimana Iya. caranya. Iya. Untuk muridnya siap, Aduh Pak. mampu Iya. murid.